Selamat malam teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan hasil tentang wawancara yang telah kami lakukan bersama para pengusaha. Mau tahu kelanjutannya? Simak yuk. Ya teman-teman, balik lagi sama saya. Pengusaha pertama yang kami wawancara ini adalah yang mempunyai usaha coffee shop yang bernama Marines Coffee. Ya, ownernya bernama Angga Triadi atau yang biasa kita panggil Kang Angga ya. Tempat tanggal lahir di Bandung 11 April 1989 maksud saya. Berjenis kelamin pria dan beralamat di Jalan Pasir Ronja nomor 8. Nah, pendidikan latar belakang pendidikannya nih, beliau pernah bersekolah di Seman 10 Bandung dan pernah menimba ilmu di Politeknik di Bandung. Emang calon-calon pengusaha sukses tuh berawalnya dari Polban. Kita lanjut profil usahanya. Jadi si store-nya ini di Jalan Pasir Ronja juga ya teman-teman, dekat rumahnya juga. Pasir Ronja 6 nomor 18 Bandung. Teleponnya di 0877 2256 4027. Websitenya ada di marines-coffee.business.site. Instagramnya juga ada di @marines.coffee. Kita lanjut aja ke sejarah didirikannya Marines Coffee ya teman-teman. Jadi si Kang Angga ini emang udah punya basic dari keluarga yang berwirausaha semuanya gitu teman-teman ya. Dari mulai ayahnya, ibunya, keluarganya, saudaranya, semuanya itu emang berbasic dari wirausaha. Maka dari itu Kang Angga ini berpikiran, aku nggak mau nih kerja sama orang, aku pengennya kayak bapak. Aku nggak mau nih kerja sama orang, aku pengennya kayak bapak aku pengennya kayak mama aku. Pengennya emang jadi pengusaha gitu teman-teman ya. Maka dari itu Kang Angga tuh nggak langsung bikin coffee shopnya teman-teman ya. Jadi beliau tuh awalnya bikin di bidang fashion, bikin tas. Nah, habis nggak lama dari situ ada produsen dari China yang masukin tas tuh lebih murah, jauh lebih murah daripada yang apa yang bikin Kang Angga. Nah, maka dari itu Kang Angga berpikiran, wah, kalau misalnya saya bisnis tas terus ini gak akan bisa majunya, ataupun bisa itu pun lama katanya. Makanya dari situ Kang Angga pun berhenti di bisnis tas itu dan melanjutkan ke bidang kopi. Awalnya kopi ini juga nggak langsung jadi store gitu. Beliau pun mulai bisnis ini dengan cara online dulu melalui Tokopedia, Shopee, Bukalapak, yang kayak gitu-gitu dulu dia. Habisnya lalu ada beberapa konsumen yang menanyakan, "Kak, ini workshopnya di mana ya?" Nah, di situ Kang Angga dapat ide gitu. Kenapa ya nggak sekalian buka workshop juga, nggak sekalian buka tempat juga gitu. Jadi bisa buat anak-anak muda buat nongkrong juga. Nah, akhirnya beliau pun buka tuh di Jalan Pasir Ronja yang tadi. Buka dan syukur sukses sampai sekarang dan memiliki 3 cabang. Sekian profil dan sejarah didirikan Marines Coffee. Bagaimana entrepreneur memulai usaha? Di sini Kang Angga itu awal mulanya hanya menjual biji kopi di Tokopedia. Ia tidak berniat sama sekali untuk membangun sebuah coffee shop. Tetapi banyak pembelinya yang menyarankan dirinya untuk membangun sebuah coffee shop agar kopinya dapat dinikmati secara langsung dan tidak dibawa pulang. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana entrepreneur mengembangkan usahanya. Di sini Kang Angga itu mengamati sebuah tren yang sedang terjadi di kalangan masyarakat, terutama target pasarnya sendiri, yaitu penikmat kopi dan anak muda. Kang Angga sendiri terus berinovasi dengan menghadirkan menu-menu terbaru dari coffee shopnya sendiri. Ia terus menciptakan kualitas yang terbaik dari produknya. Ia sendiri sebenarnya tidak menghiraukan coffee shop yang merajalela di mana-mana, tapi ia terus fokus pada kualitas yang dipertahankannya hingga sekarang untuk menjadikan keunggulan dari produk yang disajikannya. Keterampilan berwirausaha. Nah, dalam hal ini Kang Angga sendiri menjelaskan kepada kami bagaimana skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yang pertama itu ada skill analisis. Nah, skill analisis ini yaitu kita dapat mampu menganalisis kebutuhan dan tren yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi kita dapat menciptakan suatu produk yang memang sesuai dengan target pasar kita.
Yang kedua itu ada skill inovasi. Skill inovasi ini kita mampu terus berinovasi dan menciptakan kualitas yang terbaik dari produk kita untuk melakukan persaingan dengan para pesaing kita. Nah, selanjutnya itu ada skill komunikasi. Skill komunikasi ini kita mampu memperkenalkan dan mempromosikan produk kita kepada konsumen. Nah, selanjutnya itu motivasi entrepreneur membangun usaha. Kang Angga sendiri itu terlahir dari keluarga para pebisnis, yang dimana mendorong dirinya untuk membuka sebuah bisnis. Ia pernah merambah pada dunia fashion. Setelah dia meninggalkan dunia fashion, dia mulailah membangun sebuah coffee shop ini yang akhirnya bertahan hingga sekarang. Nah, Kang Angga sendiri ini memiliki motivasi tersendiri karena ia bertekad pada dirinya untuk memiliki usaha dan karyawan, tidak bekerja pada orang lain. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara membangun network bisnis. Untuk membangun network bisnis sendiri, Kang Angga melakukan promosi melalui sosial media. Yang pertama yaitu Instagram dan yang kedua adalah marketplace berupa Tokopedia. Lalu Kang Angga juga memberikan beberapa diskon pada minuman dan memberikan minuman gratis pada warga sekitar. Ini adalah salah satu cara pemasaran yang dilakukan untuk memperkenalkan produk Marones Coffee. Lalu, bagaimana Kang Angga memulai permodalan bisnisnya? Untuk mulai sendiri, Kang Angga menghindari peminjaman dana dari bank. Mengapa? Selain risikonya tinggi, bunga yang diberikan juga cukup besar. Sehingga untuk modal dari bisnis kopi ini, Kang Angga menggunakan keuntungan dari bisnis sebelumnya, yaitu bisnis fashion atau bisnis tas. Dan omset yang Kang Angga dapatkan adalah sebesar 19-20 juta rupiah per bulan. Ya, angka yang cukup besar bukan? Untuk sebuah toko kopi, itu sudah sangat besar bagi saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, untuk profil entrepreneur dari Rizko Wedding Service ini bernama Ibu Neneng Komalawati yang lahir di Bandung pada tanggal 20 Mei 1957. Beliau merupakan alumni dari SMA Negeri 10 Bandung dan D1 di Arianti. Lalu alamat rumah beliau yaitu di Jalan Cijambe nomor 15. Oke, yang pertama kita masuk ke profil usaha. Profil usaha dari Rizka Wedding Organizer ini yang pertama beralamatkan di Jalan Cijambe nomor 15, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk nomor teleponnya sendiri 082 780 7095. Nah, untuk website sendiri, WO ini tidak mempunyai website, tapi punya dua akun Instagram. Yang pertama ada Rizka Wedding Service, yang kedua ada Rizka Catering Service. Yang kedua adalah sejarah dari Rizka Wedding Organizer ini. Untuk sejarah, pertama didirikan pada 1985 oleh Ibu Neneng sendiri. WO ini hasil dari hobi Ibu Neneng, di mana Ibu Neneng itu suka bergelut di dunia fashion seperti memotong rambut, merias rambut, merias wajah, dan hingga memayet kebayanya sendiri. Kemudian Ibu Neneng bekerja sama dengan ladies, di mana Ibu Neneng meminjam baju-baju dari ladies untuk disewakan kembali ke orang lain. Nah, dari waktu ke waktu, seiring berjalannya waktu, Ibu Neneng mengumpulkan hasil-hasil dari keuntungannya hingga Ibu Neneng bisa membeli peralatan sendiri. Nah, hingga pada akhirnya berkembangnya usaha Ibu Neneng ini berakhirlah menjadi wedding organizer. Penasaran gak bagaimana Ibu Neneng memulai usahanya sendiri? Nah, pertama karena dihasilkan dari hobi Ibu Neneng sendiri yang suka bergelut di dunia fashion, Ibu Neneng ini membuka bisnis kecil-kecilan di kamarnya, di mana Ibu Neneng membuka salon kecil-kecilan untuk potong rambut, untuk merias wajah, dan hal-hal yang berbau fashion. Sehingga dikembangkanlah seiring berjalannya waktu dan menjadi wedding organizer. Nah, bagaimana mengembangkan usahanya itu sendiri? Ibu Neneng itu seiring berjalannya waktu dan seiring berubahnya tren-tren di masa kini, Ibu Neneng selalu mengikuti fashion-fashion sesuai zaman, dimana supaya customernya itu tidak bosan dalam tampilan-tampilan yang diberikan oleh
produk dari ibu neneng itu sendiri. Kemudian ibu neneng ini bekerjasama dengan anaknya yang pertama untuk membuka cabang wedding organizer di tempat lain. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan hal yang dijadikan motivasi oleh Bu Neneng itu sendiri. Yang pertama yaitu hobi loh teman-teman. Hanya dari hobi saja Bu Neneng itu bisa membuka bisnis yang sukses ya menurut saya, yang dengan omset segitu banyak ya teman-teman. Terus lalu yang kedua yaitu Bu Neneng emang tidak mau bekerja untuk orang lain, tetapi dia ingin membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Mantap ya motivasinya. Selanjutnya, saya akan menyebutkan pendapat Bu Neneng tentang keterampilan berwirausaha. Menurut Bu Neneng, keterampilan berwirausaha yang penting adalah skill. Nah, jika kita sudah memiliki skill, maka kita harus meningkatkan skill tersebut agar kita menjadi lebih baik lagi. Contohnya, seperti Bu Neneng meningkatkan skillnya dengan cara mengikuti les kecantikan sehingga beliau semakin mahir merias wajah seseorang dan bisnisnya pun menjadi naik. Bu Neneng juga memberikan cara-cara untuk membangun network bisnis loh teman-teman. Yang pertama yaitu melalui media sosial. Nah, di zaman milenial ini pasti semua orang menggunakan gadget ya, dan pasti memiliki media sosial. Yang kedua yaitu menjaga kepercayaan konsumen. Jika konsumen percaya, maka mereka tidak akan ragu-ragu untuk datang kembali ke tempat kita. Yang ketiga yaitu memuaskan konsumen. Jika konsumen puas, mereka akan datang lagi, dan jika mereka juga puas serta percaya, mereka akan mempromosikan bisnis kita melalui media sosialnya mereka atau ke teman-teman mereka. Nah, sekian saja penjelasan tentang wawancara ini. Omset yang didapat dari Miska Wedding Service ini kurang lebih 225 juta per bulannya. Ini bisa didapatkan dari paket-paket wedding ataupun peminjaman bajunya sendiri serta dari cateringnya juga. Omset yang didapat dari Miska Wedding Service ini kurang lebih 225 juta per bulannya. Ini bisa didapatkan dari paket-paket wedding ataupun peminjaman bajunya sendiri serta dari cateringnya juga.